Makasih banyak Pak Kiai. Sama-sama. Saya Ya. pas nonton channelnya Pak Kiai kayak menemukan jati diri gitu Pak Kiai. Oke. Harusnya karena saya dengar ceramah Pak Kiai yang paling mengena itu masalah pohon Pak Kiai. Oke. Gara-gara pohon saya insaf. Oh gitu ya Pak Kiai sama ujudannya Rasulullah Habib itu Pak Kiai bertentangan kan secara politik. Tapi pas Habib itu miara pohon yang banyak, Pak Kiai memuji dia. Berarti kan Pak Kiai itu objektif gitu, nggak subjektif. Di situ, ya ini, ya saya mesti ketemu gitu. Terus saya juga ngeliat kalau kata orang sekarang mukjizat Guru Wijay ke Pak Kiai itu kalau menurut saya mukjizat itu. Ada connecting kayak gitu kan mukjizat. Saya dulu kenal Guru Wijay di 2001 Pak Kiai. Oh. Waktu saya ada kerjaan di Martapura. Oke. Kalau ketemu langsung belum, tapi nggak dengar namanya. Kan waktu dulu kan ada perselisihan antara etnis tuh Pak Kiai. Yang ngedamain kan Guru Wijay kan. Iya, yang sama Waktu Dayak itu ya, Dayak sama. Madura sama Dayak kan. Iya, iya. Kan nggak mungkin ulama karismatik kayak begitu. Disayang sama etnis ini, disayang sama etnis itu. Terus anak saya kan sering, Pak, tahu nggak Pak, guru sekumpul kan sering difitnah Pak gini. Dibilang waktu hidupnya Rasulullah salah nurunin wahyu minta maaf ke guru itu fitnah banget Pak. Ya Allah ya Allah. Oh pantesan, gue dibikin thumbnail kayak begitu coba. Ya kalau benar itu mau pandangan politiknya berbeda ya tetap harus kita katakan benar. Bahkan jangankan cuma pandangan politiknya berbeda, beda keyakinan, beda agama, kalau benar ya tetap dia harus dibilang. Ya karena semua kebenaran kan dari Islam. Jadi semua kualitas, semua kebenaran itu asalnya kan dari Rasulullah semua. Siapapun yang melakukan itu harus kita karena kita menghargai asalnya itu. Nur Muhammad. Iya. Tapi kadang-kadang kan orang tidak mau terbuka kalau beda agama, padahal yang benar yang yang agamanya beda nggak mau diakui. Ya orang Islam itu kewajibannya kan harus objektif, benar diomongin benar, nggak peduli agamanya apa, salah adalah salah. Dan dari situ kata Nabi itu kan hikmah itu kan Dzalatul Mukmin kan itu. Harta orang beriman yang tercecer dimanapun ditemukan, apakah di diri orang non Islam atau di diri orang yang tidak kita sukai atau di mana-mana tetap harus kita ambil, harus kita apresiasi. Sayyidina Ali kan bilangnya emas itu meskipun di mulutnya anjing atau babi tetap iya itu nggak peduli emasnya tetap emas. Nah sekarang diadu domba pokoknya kalau beda golongan mau bener mau salah tetap salah ya. Kalau teman mau bener mau salah tetap bener, nah, itu namanya nggak objektif kan ini Subjektif ya? Iya. Kayak ya ini terakhirnya fenomena Ferdinand Hutahiya. Salahnya mana? Tuhanmu lemah, Tuhanku kuatkan, itu intinya. Salahnya di mana? Menurut saya nggak salah, menurut saya tidak ada penghinaan apapun. Mungkin menghina pribadi orang bisa, tapi kalau menghina Allah enggak, menghina Tuhan enggak. Karena yang disebut dengan Tuhan, dengan disebut dengan Allah itu kan persepsi kan. Makanya ada Ahlussunnah wal Jamaah, ada Syiah, ada Salafi, nah itu ada macam-macam kan. Kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu menurut Imam Asy'ari, menurut Imam Maturidi itu secara ringkas itu sifat 20 itu ditambah kok dan seterusnya kan itu. Nah, menurut Salafi beda lagi, mereka itu membendakan Tuhan. Tuhan itu ya benda, kayak benda gitu kan. Bersemayam di atas as. Iya kan itu. Ya benar-benar di atasnya kan gitu. Tapi berselisih dong sama hadisnya Rasulullah. Nah makanya yang
Ya Muhammad, katakan kalau kepada umatmu, aku di mana, aku dekat dengan Taurat leher. Berselisih dong. Gak masuk akal sehat saya. Betul. Kata Pak Kiai, Iya. agama itu akal sehat. Iya bener apa sih? Tapi kalau kita ngomong kencang-kencang, wah ini dikira kita, padahal ya enggak. Orang Islam hari ini itu kehilangan objektivitas, terbelenggu oleh fanatisme yang membabi buta. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Benar atau salah, pokoknya teman. Nah ini sudah enggak. Islam enggak ngajari kayak gitu. Bahkan dalam banyak peristiwa sejarah itu Nabi itu membela orang Yahudi daripada orang Islam. Karena yang benar orang Yahudi kok. Membela orang Nasrani daripada ketika bersih dengan orang Nasrani. Karena yang benar orang Nasrani. Rasulullah. Iya. Objektif banget ya. Iya. Dan Rasulullah itu ada pemuda Yahudi itu sedang marah sama ayahnya. Itu sembunyinya nginepnya kan di rumah Rasulullah. Pemuda Yahudi loh. Loh kok sekarang kok jadi kayak begitu? Yang disebut dengan kafir itu kan mengalami deviasi makna karena sejarah peperangan terutama perang salib yang berlarut-larut. Sehingga objektivitas yang disebut definisi kafir itu berubah. Termasuk itu mempengaruhi fikih. Termasuk itu mempengaruhi cara memahami atau mentakwil hadis atau ayat. Itu karena trauma perang yang berabad-abad. Nah ini nggak ada perang, nggak ada apa-apa kok. Ya harus ditimbang ulang lah, tidak ditelan mentah-mentah. Tapi kalau kelompok tekstual itu, Salafi Wahabi itu memang kebangetan, nggak punya otak. Ya makanya disuruh memanah, belajar manah itu sunnah. Ya kan gitu. Renang. Kenal lagi gue udah main mak gue. Naik kuda. Ya nggak apa-apa kalau itu untuk hobi untuk. Tapi kalau dibilang itu sunnah itu ya nanti dibilang. Anak saya alhamdulillah pakai jago-jago naik kuda. Oh ya. Yang perempuan itu, yang Dinda pernah jadi joki. Wes keren. Asalnya karena itu ya cara memahami agama yang itu ya. Ternyata ada hikmahnya juga. Orang bego mah bebas. Kan saya bego apa itu? Kan di situ dikatain. Wala, pantesan bukan aliran Susilowati. Bego kayak Pak Ut ngomong. Tapi kan saya dikasih pikiran Pak Haji, dikasih kolbu, dikasih hati. Iya. Pas istri saya pernah berantem sama saya. Kayak kita mesti pisah deh. Kita nggak satu manhaj lagi. Sadis. Banyak Pak, ini korban kayak gitu banyak. Ini saya kan bukan ini. Antum nggak membaca kitab begini. Alhamdulillah pakai. Harusnya itu yang tersinggung sama kata-kata saya itu pasti Gus Baha. Kan saya pernah bilang, saya dulu bisa insaf ini gara-gara saya ngaji Gus Baha. Cuma ngejelimet karena saya nggak bisa ngomong Jawa. Nggak bisa bahasa Jawa. Asal tuh tadi gue, wes lah, pakai cangkem elek wae lah. Tapi kan saya kenal Imam Abu Asyadili, kitab-kitab dia segala macam kan dari Gus Baha. Itu kan yang ngebongkar semua penelitian. Sampai kemarin saya waktu datang ke tempat Pak Kiai, saya kan ziarah dulu ke makam Malesi. Ke makam Habib Ahmad. Kayak Ahmad. Bapak Paki. Iya, tempel. Iya kan? Sampai anak saya, Pak, kita ziarah begini dosa nggak ya Pak? Ya Allah. Itu frame sampai kayak gitu, mindset. Dia mainin mindset Pak Kiai. Mindsetnya sampai kayak begitu Pak Kiai. Gitu. Karena saya, nggak usah saya pakai Buya Rodi, Sofyan Masauri, sama kan dulu semua kayak begitu. Kan dia, cuma dia pakai otak, akhirnya menemukan Allah. Karena sih yang saya, udah agama simpel aja. Yang penting Allah cinta sama lu, Rasulullah cinta sama lu, Guru IJ cinta sama lu. Udah, selesai.
Terus lu taunya lu cinta sama dia cinta sama lu gimana? Lu cinta sama makhluknya, lu cinta sama pohon tuh kata Pak Kiai. Cinta lu sama siapa ya cinta? Gitu Pak Kiai. Bersimpelkan semuanya gitu. Ya kalau lu nggak ada cinta sama makhluknya Allah, masa lu bisa cinta sama lu? Simpel-simpel aja gitu. Kan kata Pak Kiai, kita bisa berikhtilaf di dalam fikih tapi tidak bisa ikhtilaf dalam cinta Allah sama Rasulnya. Betul. Maaf nih Kiai, saya agak-agak ini. Kesel Enggak tadi malam itu kan saya semalaman ngomong terus ya. Jadi kalau ada tamu yang banyak berbicara aku suka. Jadi, Alah.